Ya pemirsa, tradisi pulang kampung alias kalau kita sebutnya selama lebaran mudik gitu ya, memang menjadi salah satu tradisi yang sangat melekat gitu dengan masyarakat Indonesia, bahkan bisa kita bilang ini identik bahkan mengakar jadi budaya masyarakat Indonesia saat lebaran tiba gitu ya. Kalau misalnya lebaran tapi nggak pulang kampung atau mudik itu kayak kurang lengkap gitu ya, bahkan masyarakat kita mengusahakan semaksimal mungkin yang lebih baik mudik daripada di Jakarta atau kemudian di tempat-tempat kota-kota besar, berjumpa dengan keluarga, kemudian bersilaturahmi itu yang paling penting, yang kemudian mereka harapkan bisa terjadi paling tidak 1 tahun sekali. Tapi kalau berbicara mengenai mudik, apa sih sebenarnya arti mudik dan juga makna yang bisa kita petik dari perjalanan mudik tersebut? Kami akan ajak Anda berbincang dengan sejarawan, sudah hadir bersama kami di studio Apa Kabar Indonesia Malam, ada Mas JJ Rizal. Selamat malam Mas JJ. Selamat malam. Assalamualaikum Mas JJ. Nah ini pakarnya nih ya, kalau bertanya-tanya soal mudik dan juga sejarah apapun, nah ini dia nih ahlinya gitu Mas. Jadi kalau kita sering ngomong gitu ya, memudik setiap lebaran gitu ya, sebelum kita membahas mengenai sejarah ya, sebenarnya istilah mudik ini diambil dari mana sih Mas? Ya itu sebenarnya bahasa Melayu ya, terutama digunakan di Batavia ya. Sebenarnya kata dasarnya tuh udik, artinya arah itu sebenarnya selatan. Jadi dulu kota benteng Batavia itu adanya di barat ya. Jadi kalau mereka punya PRT, pembantu rumah tangga, atau ada orang-orang dari desa begitu, mereka biasanya berasal dari selatan gitu, dari daerah pegunungan di selatan Batavia. Jadi ketika hari-hari raya mereka mudik begitu. Nah mudik itu artinya pergi ke selatan gitu. Nah sekarang kan orang mudik nggak hanya ke selatan, bisa ke barat, ke timur, ke utara, timur tenggara, barat laut, barat daya, segala macam. Jadi kata mudik tuh udah berkembang, bukan hanya berarti dia pergi ke selatan begitu atau berasal dari desa, tapi bisa jadi dia dari satu kota besar ke kota besar yang lain. Ada yang mudik ke Jogja itu kan nggak desa lagi gitu, dan nggak di selatan juga gitu ya. Pergi ke Surabaya gitu tuh kan sebelum Batavia jadi kota besar, Surabaya lebih dulu jadi kota besar. Jadi makna mudik itu nggak lagi menyangkut arah dia ke selatan, tapi udah ke segala macam arah, bukan hanya antara kota gitu dengan desa, kota dengan kampung, tapi antar kota dengan kota, kota besar dengan kota besar. Itu dia Mas, kalau kita lihat nih apalagi kan pemudik motor gitu ya, waduh masih terus diminati, masih cukup ramai di lebaran tahun ini gitu. Kalau Anda melihat sebenarnya ya para pemudik, terutama para pemudik motor yang saat ini kami tampilkan nih ya, yang ada di layar kaca tuh kan, bahkan ada satu motor bisa 4-3 orang gitu ya, bersama dengan istri dan juga anak mereka. Intinya mereka akan mengusahakan semaksimal mungkin bagaimanapun itu dengan berbagai keterbatasan mereka akan pulang. Mau menempuh jarak jauh berbelas-belas jam juga dijabanin gitu Mas. Iya. Sebenarnya apa sih yang kemudian dimaknai gitu oleh masyarakat kita hingga kemudian mudik ini jadi suatu keharusan gitu? Iya, tradisi Islam ini kan nyebutnya Idul Fitri ya. Idul Fitri itu dari kata id gitu, kembali artinya begitu ya. Idul Fitri dia kembali ke fitri. Maksudnya kembali ke tempat asalnya begitu ya. Dan biasanya kefitrian itu identik kembali ke Tuhan, atau kefitrian itu identik dengan ibu begitu ya. Jadi di mana ada ibu tinggal gitu ya, dia di desa, maka dia akan nyamperin atau dia akan pergi ke sana. Jadi seluruh rintangan, seluruh hal-hal yang dianggap sangat menyulitkan secara ekonomi, nggak tertanggungkan, dia akan ikhtiarin gitu supaya memungkinkan untuk kembali ke asalnya gitu. Nah jadi kata Idul Fitri itu aja sudah menggambarkan sebenarnya gairah orang untuk kembali ke asal, ke tempat di mana dia berasal, kembali ke ibu gitu. Sebenarnya maknanya sendiri kembali ke Tuhan sebenarnya, tapi ada orang bilang Fitri itu seorang ibu begitu ya, maksudnya kayak orang bilang surga di telapak kaki ibu gitu ya. Performance kias untuk Tuhan itu ibu, jadi mereka kembali ke asal. Itu yang membuat semua rintangan ekonomi, sosial yang tidak memungkinkan, transportasi itu mereka akan lompati untuk bisa kembali ke asal. Kembali ke asal, paling tidak berjumpa. Jadi tidak beridul fitri kalau mereka nggak kembali ke asal. Nah itu dia kan, itu kan kayak bagaimanapun diusahakan gitu ya. Tapi nampaknya saya sebutnya apakah ini salah kaprah atau bagaimana gitu ya, kalau kita lihat beberapa tahun terakhir justru makna mudik ini dimaknai berbeda dengan sebagian masyarakat gitu ya. Justru jadi ajang
flexing gitu, Mas JJ, bahkan mereka mengupayakan berbagai hal, kalau bisa kemudian mohon maaf, ngutang deh gitu, atau bahkan nyewa motor, nyewa mobil, nyewa handphone sekarang lagi marak juga tuh Mas, untuk kemudian dibawa ke kampung halaman, untuk menunjukkan apa ya, kredibilitas mereka mungkin, atau bagaimana Anda melihat Ya ini? sebenarnya itu bertolak belakang kalau kita bicara Idul Fitri itu sebenarnya ujung dari hari puasa begitu ya, dimana hari puasa itu kayak latihan personal buat seorang muslim ya, kayak training personal buat seorang muslim agar dia tidak tergoda hal-hal yang sifatnya julm atau dosa begitu loh. Nah, flexing itu kan bagian dari riya dalam ajaran Islam gitu. Dan riya itu perbuatan setan sebenarnya gitu. Jadi padahal kita lagi ngelawan setan ya Mas bulan ini. Kita tidak beridul fitri apabila kita gampang tergoda. Padahal puasa sendiri itu kan hakikatnya latihan menahan diri gitu. Jadi kita puasa dari sebelum subuh sampai beduk maghrib gitu kan menahan diri gitu. Agak ya kita tahu kita lemah tapi kita punya kekuatan juga untuk menahan diri gitu dari sifat-sifat yang merupakan sifatnya setan begitu ya. Ya salah satunya riya itu. Gitu. Tapi kenapa masih banyak saja ya Mas bahkan hingga saat ini gitu? Ini fenomena apa sebenarnya? Ya itu fenomena puasa dan Idul Fitri sendiri sebenarnya kan fenomena bukan lagi agama tapi peristiwa budaya, dan dalam peristiwa budaya ini campur baur segala macam ya, ada yang tadi Mbak bilang itu soal riya, pamer, karena menyangkut dari pulang dari kota besar pergi ke desa, dia harus nunjuki bahwa ada perubahan gitu. Bukan perubahan pada dirinya yang menjadi secara spiritual lebih, gitu ya harusnya ya. Berkembang secara spiritual, tapi dia secara material yang dia pamerkan begitu. Itu juga buat beberapa orang itu budaya yang memang mungkin mereka anggap bagian dari sukses gitu ya, ketika mereka pulang ke kampung adalah mereka bisa bisa pamer bahwa merantau ke Jakarta dan ketika pulang itu mereka nggak gagal gitu, mereka berhasil. Tapi itu bukan lebaran lagi ya, tapi menurut saya itu karena makna lebarannya itu dalam konteks ini menjadi hilang. Karena dengan begitu cepat di hari lebaran yang harusnya dia kembali ke fitrah, ke kesucian, artinya jauh dari semua yang kotor dan riya itu kotor begitu ya, dia sudah kotor lagi. Kotor lagi, itu kalau menurut Mas JJ gitu. Tapi iya karena ya, makanya tadi saya sampaikan, Masya Allah, Ustadz JJ langsung gitu. Jadi makanya itu Mas, ini mungkin bisa disebut salah kaprah gitu ya. Tapi menarik tadi Mas JJ berkali-kali menyebut lebaran gitu ya. Mengapa Mas kalau dilihat masyarakat kita justru cenderung menyebut Idul Fitri dengan lebaran, bahkan jarang gitu ya kalau misalnya kita menyebutnya Idul Fitri, tetapi justru lebih sering kita menyebutnya dengan lebaran gitu Mas. Iya, itu menandaskan bahwa sebenarnya kita lebih akrab dengan istilah lebaran ya daripada Idul Fitri gitu. Di tempat di mana biasa digunakan di negeri-negeri Arab gitu ya. Sebenarnya kata lebaran ini bagian dari tradisi pra-Islam yang diambil gitu ya oleh ketika Islam masuk begitu dan dilanjutkan. Lebaran sendiri dari kata lebar begitu. Sebenarnya ini maknanya sama dengan pelonggaran. Jadi setelah kita puasa, ketat itu kan puasa kayak namanya training gitu kan. Kita ketat gitu ya, tidak longgar begitu, tiba-tiba kita dilonggarkan, dilebarkan begitu ya. Jadi boleh makan lagi, enak-enak makannya, boleh minum-minum, enak-enak minumnya gitu. Yang tadinya selama puasa tuh nggak boleh. Tapi itu kan kewajaran. Jadi kembali kepada kewajaran. Jadi semua yang ketat itu ya, yang seperti kayak mau jadi orang beriman aja gitu, puasa, menahan hawa nafsu segala. Tapi itu hanya 1 bulan dan setelah itu kita dibebaskan, diberi kelonggaran, dilebarkan untuk menikmati dunia begitu loh. Nah itu tradisi yang sebenarnya dari dunia Islam juga dikenal karena Idul Fitri itu kembali kepada yang lebih longgar, kepada yang wajarnya manusia ya, doyan makan, doyan minum, yang nikmat-nikmat begitu ya. Nah, tapi itu tradisi zaman Majapahit sebenarnya, lebaran itu yang diadopsi dari peristiwa kerajaan Majapahit yang disebut malam bulan besar di mana orang juga berpuasa pada masa itu dan kemudian mereka merayakan namanya Seba begitu ya, berkumpul bersama. Nah, ini juga mirip gitu ya? Berkumpul bersama. Jadi itu tradisi Hindu yang diadopsi oleh Islam. Karena itu Islam masuk kita juga
masih menggunakan tradisi lama. Nama bahasa ilmiahnya tuh sinkretisme begitu ya. Menarik sinkretisme. Tapi kalau kita melihat baik itu mudik dalam Lebaran ini kan sebenarnya mengandung banyak nilai-nilai ya Mas. Kalau saya bisa melihat secara lebih dalam, baik itu gotong royong, silaturahmi juga berada di sana. Tapi apakah kemudian Anda melihat nilai-nilai yang penting ini akankah tergerus dengan modernisasi? Mas JJ, dijawabin nanti ya Mas sesaat lagi ya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.